Untuk membuka aplikasi Microsoft Word ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengklik shortcut yang ada di taskbar di bawah. Atau cara yang kedua, kita klik search, lalu kita tulis Word. Jika sudah muncul pencariannya, kita klik. Ini adalah tampilan Microsoft Word saat pertama kali dibuka. Kemudian klik blank dokumen. Berikut ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Bagian-bagian dari jendela kerja Microsoft Word adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah title bar. Title bar berisi tentang informasi dan nama dokumen yang sedang dikerjakan. Apabila file yang dikerjakan belum disimpan dan diberi nama, maka title bar akan menampilkan nama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar berisi tombol-tombol menu yang digunakan untuk mempercepat perintah dalam mengerjakan dokumen. Tombol-tombol menu dalam Quick Access Toolbar ini merupakan shortcut dari perintah yang ada di tab menu file. Lalu yang ketiga ada Control Window yang terletak di pojok kanan atas. Control Window adalah kumpulan tombol untuk mengatur jendela. Pada bagian ini terdapat 4 buah tombol atau icon sebagai berikut. Yang pertama adalah Minimize, yaitu icon yang digunakan untuk menutup sementara jendela program dan menampilkannya pada taskbar. Seperti ini, ya. Icon kedua, Restore Door, yaitu icon yang digunakan untuk memperkecil jendela program menjadi setengah ukuran semula. Seperti ini. Selanjutnya adalah Maximize, yaitu icon yang digunakan untuk memperbesar ukuran jendela program menjadi satu layar penuh. Seperti ini. Selanjutnya adalah Close, yaitu icon yang digunakan untuk menutup jendela program. Menu pada Microsoft Word ada 8, yaitu ada menu File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailing, Review, dan View. Pada tiap-tiap tab menu terdapat beberapa grup di dalamnya. Grup memuat beberapa icon perintah. Icon adalah tombol kecil bergambar yang mewakili suatu perintah. Lalu ada scroll bar vertikal, papan yang digunakan untuk menggeser dokumen ke atas dan ke bawah, seperti ini. Selain itu, ada scroll bar horizontal, papan yang digunakan untuk menggeser dokumen ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada yang namanya dokumen area. Dokumen area terletak di tengah jendela Microsoft Word, berupa area putih seperti kertas kosong yang siap untuk ditulisi. Daerah ini merupakan daerah untuk mengetik dan mengedit dokumen. Kemudian ada ruler atau penggaris, ya, ada di bagian atas dan di bagian kiri. Ruler berfungsi untuk mengatur tabulasi, indent awal paragraf, dan margin. Ada 2 jenis ruler, yaitu horizontal dan vertikal. Kemudian ada status bar. Status bar menampilkan informasi tentang posisi kursor, jumlah halaman, jumlah kata, serta informasi lain tentang dokumen yang sedang dikerjakan. Ada di bagian bawah sini. Ini namanya status bar. Kemudian ada pengatur tampilan untuk memilih jenis tampilan dokumen di layar monitor. Seperti ini. Ada tampilan read mode, print layout, atau web layout. Selanjutnya ada zoom tool, bagian yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen area. Selanjutnya adalah fungsi menu dan icon pada ribbon Microsoft Word. Menu yang pertama adalah menu file. Pada menu file ada beberapa submenu. Yang pertama adalah new, yaitu untuk membuat dokumen baru. Open, untuk membuka dokumen yang pernah kita buat. Info, untuk melihat informasi dari dokumen yang sedang terbuka. Save, untuk menyimpan dokumen. Lalu ada Save As, untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Lalu ada Print, untuk mencetak dokumen. Share, untuk berbagi dokumen. Export, untuk mengekspor dokumen. Serta Close, untuk menutup dokumen yang sedang terbuka. Menu selanjutnya adalah Home.
pada menu Home terdapat beberapa submenu. Ada toolbar font, yaitu untuk mengatur font dan format huruf. Kemudian ada toolbar paragraf, yaitu untuk pengaturan paragraf. Selanjutnya ada toolbar style, fungsinya untuk mengubah gaya dokumen. Kemudian ada toolbar editing, untuk mengedit kata dalam dokumen. Selanjutnya type menu dan toolbar insert. Pada tab menu insert ada tombol bar page, yaitu untuk menyisipkan halaman. Lalu ada toolbar table untuk menyisipkan tabel ke dalam lembar kerja. Lalu ada illustration untuk menyisipkan ilustrasi atau gambar, diagram maupun screenshot ke dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada toolbar add in untuk menyisipkan konten yang kita unduh secara online dari Office Store. Kemudian ada toolbar media untuk menyisipkan video yang kita unduh dari internet. Lalu ada toolbar link untuk menyisipkan link ke sebuah alamat website. Kemudian ada toolbar comment untuk menyisipkan komentar ke sebuah kata, kalimat, atau paragraf. Kemudian ada toolbar header dan footer untuk menyisipkan catatan atau gambar di atas dan di bawah halaman kerja. Lalu ada toolbar text untuk menyisipkan text box dan text art. Dan yang terakhir ada toolbar simbol untuk menyisipkan simbol tertentu maupun matematis. Tab menu selanjutnya adalah tab menu desain. Pada tab menu dan toolbar desain ada tombol bar dokumen formatting untuk membuat seperti apa bentuk tampilan dokumen yang kita inginkan, mulai dari pengaturan judul, isi halaman, font, dan ukuran font. Lalu ada background. Toolbar background untuk memberikan background atau gambar latar dokumen seperti watermark dan garis tepi halaman. Selanjutnya, tab menu dan toolbar layout. Ada toolbar page setup untuk mengatur batas ketikan, ukuran kertas, kolom, layout halaman, dan sebagainya. Kemudian ada toolbar paragraf. Toolbar paragraf berfungsi untuk mengatur jarak spasi dan indentasi. Lalu ada toolbar arrange untuk mengatur objek yang ditambahkan pada dokumen seperti text box, table, dan sebagainya. Lalu selanjutnya tab menu dan toolbar reference. Ada toolbar table of content untuk membuat daftar isi. Lalu ada toolbar footnote untuk membuat catatan kaki. Kemudian ada toolbar citation dan bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Lalu ada toolbar caption untuk membuat teks miring pada keterangan gambar atau objek. Lalu ada toolbar entry untuk memberi tanda masukan baru. Dan yang terakhir ada toolbar mark citation yang berfungsi untuk memberi tanda pada daftar pustaka. Selanjutnya tab menu dan toolbar mailing. Pada tab menu dan toolbar mailing ada toolbar create, yaitu untuk membuat amplop dan label. Lalu ada toolbar star mailing merge untuk membuat surat dan memilih tujuan surat. Lalu ada toolbar write dan insert field untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Lalu ada toolbar preview result untuk melihat hasil. Dan yang terakhir toolbar finish untuk memeriksa dan mengoreksi surat sebelum dikirim atau dicetak. Selanjutnya tab menu dan toolbar review. Ada toolbar proofing, yaitu untuk memeriksa ejaan, kosakata, tata bahasa, dan jumlah kata dalam dokumen. Ada toolbar language untuk menerjemahkan dan menggunakan pilihan bahasa. Ada toolbar comment untuk menyisipkan komentar pada kata, kalimat, atau paragraf. Lalu ada toolbar tracking untuk mengoreksi dan saran perbaikan pada dokumen. Lalu ada toolbar change untuk memberikan perubahan pada komen. Lalu ada toolbar compare untuk membandingkan dokumen. Dan ada toolbar protect untuk memberi batasan penyuntingan. Dan yang terakhir adalah tab menu view. Pada tab menu view ada toolbar view untuk merubah tampilan dokumen pada desktop. Ada toolbar show untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris, garis bantu, dan panel navigasi. Kemudian ada toolbar zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen. Lalu ada toolbar window untuk melihat dokumen lain yang terbuka dan melihat tampilan dokumen secara terpisah.
Lalu ada toolbar makros, adalah deretan perintah yang dikumpulkan bersama dalam satu perintah dan untuk mempersingkat pengerjaan yang diulang-ulang. Pada setiap toolbar biasanya terdapat tombol expand yang berfungsi untuk menampilkan menu tambahan pada setiap submenu. Selanjutnya adalah menyimpan dan menutup program aplikasi Microsoft Word. Untuk menyimpan, kita bisa klik File, lalu pilih Save. Atau kita bisa langsung klik tanda gambar disket yang ada di pojok kiri atas. Jika baru pertama kali menyimpan, kita pilih Save, lalu klik Browse untuk memilih lokasi di mana kita akan menyimpan. Kemudian, pada kolom File Name, tulis nama dokumen yang akan disimpan, misalnya latihan 1. Lalu klik Save. Untuk menutup program aplikasi, kalian tinggal klik Close yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya adalah membuka kembali dokumen dan menyimpan dengan nama lain. Untuk membuka kembali dokumen, caranya kita buka dulu Microsoft Word. Jika sudah terbuka, ada beberapa cara. Jika dokumen yang ingin kalian buka terlist di recent dokumen, kalian tinggal mengkliknya saja. Jika tidak ada, kalian bisa klik Open, lalu Browse, lalu mencari di mana dokumen kalian simpan. Setelah ketemu, kalian klik, lalu klik Open.